kenal di program horor. Terus kita dekat juga karena program horor dan pengennya eh, yang menjadi saksi jadiannya tuh lokasi yang horor juga. Dia Gua nggak ngerti, dia mungkin lahir dari Bluetooth kali. Jadi nyamber itu manusia ya. dia juga kayak beda, dia juga kayaknya beda keyakinan sama mantannya. Dia yakin sama mantannya nggak yakin sama dia. Padahal kondisinya ya emang kamarnya Susana tuh kan Iya, cuma jadi- kotak gitu. Kalau nggak nempel yang mana? Satu di lantai, satu di dinding. Apa gimana? Oke. Tapi tegang di sini ya ternyata daripada podcast horor. Oke, The Onsu Podcast. Kebetulan ini karena pembahasannya selalu hanya tentang keluarga. Jadi ini mungkin momen yang pas kalau kita ketemu sama mereka. Jadi secara profesional sering ketemu, sering ini. Tapi di sini saya hanya bertiga mau dengerin dari kanan kiri ya, kira-kira seperti apa. Tapi kalau ngomongin tentang kali ini ya, ini justru banyak orang yang mendoakan dan akhirnya kejadian, dan banyak yang akhirnya jadi gemes. Jadi ini banyak hal gitu. Cuman kalau kita bisa menempati sebagai penonton, kita nonton aja. Dan ada Jordi Fritzly. Hai semuanya. Oke. Tapi tegang di sini ya ternyata daripada podcast horor. Tidak. Jordi Fritzly, pertanyaannya, kenapa, ini pemanasan aja dulu ya. Kenapa setelah jadian baru kali ini datang ke sini? Silahkan Frisly. Kalau aku nunggu diajak sama Kak Jordi. Ya. Kenapa baru datang ke sini? Waktu itu pengen diajak, momennya pengen dikenalin langsung ke semua keluarga waktu lagi Sinca. Tapi kan Visi juga ngerayain Sinca juga kan sama papanya. Nah, terus waktunya bentrok, sama-sama siang. Akhirnya nggak jadi saat itu. Nah, terus memang lagi nyari waktu yang pas sih. Kapan ya enaknya biar bisa diajak kenalan dulu ke semua keluarga yang diperkenalkan, bukan dalam konteks pekerjaan, bukan dalam waktu main, tapi ini dibawa ke keluarga besar sebagai pasangan gitu. Pengennya sih gitu. Soalnya kan kalau ketemu sama Ciwenda, sama Koko, sama Onyo udah sering, sama tim juga udah sering karena syuting bareng. Cuma kan nanti pengennya kalau lagi ada acara besar, ya udah kali ini datangnya bukan sebagai teman kerja atau partner kerja sama yang lain, tapi sebagai apa, Cis? Ini gimana nih? Sebagai, ya maksudnya sebagai pasangan, sebagai calon. Iya. Tapi lu ngebayang nggak? Gue ini sebagai kakak ya. Gue cuma nontonin di media, nontonin instastorynya Kenneth ya, nontonin yang lain-lain, Tian, semua instastory. Gue tuh apa nggak tahu apa yang terjadi. Gue cuma tahu dari instastory, dah gue diemin ya kan. Sampai gue syuting pun gue kan biasa aja, gue nggak ada apa-apa, biasa aja ya kan. Ya gue tunggu aja, tapi tetap aja nggak datang ya. Lu tetap nggak datang gitu. Belum datang. Iya. Iya, jadi alasannya tuh menurut gue tuh masih abu-abu. Jawaban lu. Dekat-dekat ini ada hari besar apa sih? Nggak Coba. ada. Iya kan? Hari Raya Idul Fitri. Iya kan biasanya gitu kan, kalau memperkenalkan lagi acara keluarga terus diperkenalkan. Abis kalau misalkan datang biasa kayak gini ntar jadi. Tapi lu tahu kan, ada beberapa kali acara ketika lu datang, ponakan lu ngomongnya apa? Anti Frisly mana? Nah. Dan lu juga tetap nggak bawa. Baik Onyo, baik Thalia. Oke lah kalau Onyo mungkin terbiasa kerja sama bareng. Thalia nih, Anti Frisly mana? Jadi yang dia
ketika lu datang bukan Uncle apa kabar, tapi Auntie Frisly mana? Karena dia pengen ngelihat ketika datang itu ya sempurna yang dia pikirin, iya kan? Nah itu yang menurut gue gini, nah loh itu anak umur 5 tahun aja dia bisa tanya begitu, iya nggak? Iya. Tuh, mana Auntie Frisly? Bener loh Visi, Thalia itu gitu. Jadi ketika Jordi datang pasti dia akan ngelongok dulu dia sama siapa. Kalau di longokannya dia nggak ada nih dia pasti langsung sebutin nama yang dia mau cari. Jadi Thalia itu punya memorinya bagus sampai papur aja dia tahu. Dia hafalnya banget loh. Gitu. Jadi ini banyak yang aku mau bahas. Terima kasih untuk semua yang sudah request karena memang podcast ini hanya ya udah kita aja yang kita bahas, keluarga aja. Dan ini pembahasan tidak melalui pertanyaan tapi melalui artikel aja. Jadi karena ini gue udah gak bisa nanya lagi karena udah ada di artikel. Jadi gue nanya artikel aja. Coba kita lihat artikel yang pertama ya. Cerita gimana sih? Membacakan artikel sendiri. Ya. Cerita Jordi Onsu nembak Frisly Herlin sewa satu studio bioskop. Waktu itu memang tadinya ada 3 pilihan tanggal. Yang pertama itu akhirnya kita kerja waktu Untold Story. Yang kedua, terus habis itu pilihan tanggal kedua itu waktu bikin video klip Onyo yang masih tetap apa judulnya? Sekali lagi. Terus yang ketiga akhirnya nentuin tanggal 22. Nah, tanggal 22 tuh emang ngitung aja tanggal bagusnya, terus kayak gimana ya ngitung tanggal mau kapan ya tanggal cantik gitu karena kan 22 20 2021 gitu. 22 20 21. Iya 222 20 21 gitu. Nah, terus udah kayak gitu bingung mau di mana ya mau nembak. Abis kan kalau misalkan di lokasi syuting ya pasti lagi repot kerja, terus pengen bikin sesuatu yang spesial juga. Akhirnya mepet. Yang pasti waktu itu izin dulu sama mami, sama Mami Fari. Mam, aku pengen pengen nembak sama Frisly. Kamu telepon aku dulu kata dia gitu. Terus ditelepon terus ditanya kamu udah yakin? Terus iya. Terus gimana nantinya masalah pekerjaan kamu kalau kamu berdua jadian? Iya mam, ya kan memang ketemunya juga di pekerjaan. Pasti akan lebih enjoy ketika bisa bekerja bareng karena banyak yang orang cocok dalam hubungan tapi dalam pekerjaan nggak cocok. Yeah. Dan kadang bisa jadi malah tidak bisa mendukung pekerjaannya satu sama lain kan. Yeah. Kalau ini kan maksudnya sudah cocok di pekerjaan, hubungannya akan kita coba terus untuk perdalam lagi. Ya udah nak bentar ya, terus tiba-tiba mami balas lagi. Bagus kata dia gitu. Tanggalnya 22. Ya udah, good luck ya hari Senin kata dia gitu. Terus mikir kayak hari Senin di mana ya? Di mana ya hari Senin ya? Di mall juga nggak boleh lagi pandemi. Di bioskop karena kan bioskop tuh lagi tutup. Jadi diperbolehkan untuk sewa ruangan, tapi yang nonton tuh nggak banyak. Cuma semua dari kita yang datang yang boleh nonton. Udah akhirnya pilih salah satu bioskop di Jakarta, terus minta tolong sama tim buatin videonya, take videonya juga. Sudah deh akhirnya kejadian gitu. Frisly gak ada kepikiran pada saat itu? Enggak sama sekali Kak, bahkan sampai pas video Kak Jordi muncul di otak aku itu, oh Kak Jordi keren nih nyewa di bioskop ngiklanin Untold Story. Karena kita mau tayang waktu itu. Jadi di otakku oke, kita mau nonton karena kan biasanya emang pergi rame-rame kan. Jadi di otakku emang bareng-bareng kita pesan makanan, kita di dalam. Terus belum pada masuk tuh Kak. Jadi pas lampu mati aku malah teriak ke mbaknya, "Mbak, jangan dinyalain dulu, teman saya belum masuk." Aku teriak gitu. Lampu mati, ada video Uncle. Aku mikirnya promo Untold Story. Pas nyebut nama aku langsung kayak aduh apa nih. Udah langsung deg-degan. Karena gak kepikiran sama sekali. Oke. Baik. Jadi itu sebenarnya sedikit perjalanan. Tapi yang gue denger, gue juga justru kaget ketika lu di bioskop. Karena yang gue denger ya, dari mulut lu sendiri ke kuping gue, lu itu kepengen di tempat horor kan? Tadinya kan? Iya kan? Iya. Nah itu makanya gue bilang gini,
itu apa sih? Gue juga sampai nggak ngerti gitu. Kok ini di luar dari yang dia omongin? Jadi emang pengennya tadinya tuh di lokasi, karena pertama kali kenal sama Visi itu kenal di program horor. Terus kita dekat juga karena program horor, dan pengennya yang menjadi saksi jadiannya tuh lokasi yang horor juga. Karena ya mau gimana lagi, abis lagi pandemi kan nggak boleh kan kita nggak boleh ketemu orang. Jadian horor, suasananya horor, iya, ya kan. Terus lu maunya di tempatnya yang tempat horor juga kan. Iya. Nah, lu ngebayangin nggak kalau lu mau sesuatu yang spesial, lu mikirin nggak orang yang tamu yang datang itu perasaannya gimana? Nggak semua orang itu punya jiwa kayak lu semua ya, demen sama hal-hal yang tak terlihat oleh kasat mata. Abis udah diplotting, nanti kalau misalkan jadiannya di tempat horor, nanti kalau misalkan mau ngelamar di mana, terus kalau kepengen nikah gitu, pakai udah kayak. Abis kalau nggak kan nanti bingung lokasinya udah dipakai semua. Iya kan, cari yang unik-unik gitu maksudnya. Ya tapi akhirnya nggak bisa karena waktunya buru-buru. Waktu itu kayak cuma punya waktu 3 hari nyiapin lokasinya. Oke. Perjalanannya kalau Prisly sendiri ngerasa sejalan gak sih sama Jordi? Sejalan pastinya sih Kak, karena dari awal tuh aku tuh suka bete malah Kak, karena aku ngerasa nggak ada yang pernah bisa baca aku kan, maksudnya kayak ya udah gitu. Tapi Kak Jordi sering banget ngomongin apapun yang aku mau ngomongin. Misalnya ketemu orang, aku baru mau ngomong, diomongin sama Kak Jordi. Itu sesering itu Kak. Terus kalau dari urusan pekerjaan, enjoy banget karena Kak Jordi sering diajak sharing. Cuma kalau sampai mikir Kak Jordi sama aku ada PDKT itu enggak sama sekali. Jadi ketika banyak orang yang bilang Cie lagi PDKT gitu, aku selalu kayak hah enggak, emang Kak Jordi baik kok sama semuanya, emang memperlakukan dengan baik gitu. Di otakku selalu kayak gitu. Oke, tapi gini, awalnya ketika podcast itu Jordi ngomong iya mau podcast ada yang bisa anak indigo itu namanya Prisly, kata Jordi. Oh iya. Oke. Terus pada saat itu ada beberapa pilihan gitu, terus gitu enggak, dia tetap maunya Prisly. Terus saya bilang sama Kenneth, oh ya udah ikutin aja apa kata Jordi gitu ya. Terus ada beberapa lagi, kalau nggak salah Prisly juga sempat nggak bisa deh ya. Iya aku sakit. Terus tetap nggak mau diganti. Jadi maunya tetap Prisly gitu. Jadi ya yang gue mau nanya sama lu sudah ada rasa pada saat itu atau belum? Ketika lu mati-matian, lu tetap mau Prisly? Belum. Oh belum justru? Belum. Jadi ini pertanyaan gue ya. Iya. Karena yang gue sendiri ngelihatnya, oh waktu dulu dia gini, ini gini. Dia mati-matian minta Prisly. Beberapa nama diajuin tetap Prisly gitu. Dan gue jadi gini, apa jangan-jangan pada saat itu dia udah punya rasa tapi dia nggak mau ngaku, munafik ya gitu? belum beneran belum. Jadi emang rasanya tuh muncul tiba-tiba gitu loh, kayak seiring berjalannya waktu. Dan itu kan waktu itu Prisly nggak bisa, waktu itu di episode ke-4 apa ke-5 gitu ya, baru 1 bulan kenal. Bahkan ada tuh baru tukeran nomor telepon 3 bulan. 3 bulan Setelah kenal baru tukeran nomor telepon. Itu pun pertama kali tukeran nomor telepon karena bahas program. Karena ada satu kejadian di lokasi KBP yang memang karena durasi belum sempat kita bahas, dan kita tuh interest banget sama-sama. Iya harusnya tuh tadi hantunya ada yang belum kebahas, ada yang rambutnya macam-macam lah, ada yang tadi kita ngelihat ada hantu apa, dan itu belum sempat kebahas. Nah dari situ baru akhirnya tukeran nomor telepon. Tapi kalau di awal kenapa kayak klik banget, dan kenapa kayaknya nggak mau coba sama yang lain deh. Soalnya dari awal tuh udah ngerasa kayak Prisly-nya juga kayak connect gitu. Kayak ada bisa tahu apa yang Prisly mau omongin. Nah terus udah gitu, apalagi waktu itu ada Marsha kan. Nah kayak kaget juga pertama kali sampai ngomong, kamu bohong ya? Terus ngomong sama tim, kayaknya tuh bintang tamu ngebohongin gue deh. Bener, aku bilang gitu tahu sama Kini sama yang lain. Masa gue bisa ngeliat hantu? Adi bilang gitu. Soalnya waktu pertama kali ketemu di pertemuan pertama
Ade langsung bilang, kamu tuh temen kecilnya yang namanya Marsha, pakai bajunya putih, rambutnya kayak gimana, ada pitanya, terus udah kayak gitu dia ngomong apa ke, jadi Ade bisa dengar Marsha ngomong apa ke Frisly. Kata Frisly cuma kayak, hah, serius belum pernah ada yang bisa langsung lihat Marsha di pertemuan pertama, emang kakak bisa dengar? Ada kayak, bisa juga nih, pemain juga nih ya, bintang tamu ya. Jadi kayak, masa sih emang bisa? Tapi lama-kelamaan kayak, oh iya juga ya, bener apa yang orang bilang terkoneksi itu benar gitu. Maksudnya sampai kayak tahu di mana kondisinya Frisly mungkin lagi kurang enak badan, atau Frisly lagi mau misalkan ada yang mau masuk ke badannya Frisly. Itu kayak nggak tahu, kayak berasa aja. Justru dari koneksi itu malahan akhirnya lama-lama semakin dekat dan akhirnya jadian. Oke. Ini saya menceritakan dari sisi kakaknya Jordi ya. Jordi ini memiliki badan yang sulit ditebak. Tapi dia nggak bisa tahu. Tapi jika orang itu punya energinya negatif, pokoknya nggak bisa deket aja. Jadi walaupun saya udah tahu ini, jadi dia nggak bisa deket. Jadi kalau itu memang energinya positif buat dia dan sekelilingnya, itu pasti dia terus mendekat. Jadi dia menjauh karena tanpa dia sadari, bukan dia yang menghindar, tanpa dia sadari. Otomatis gitu. Otomatis. Jadi dia yang tidak nyari sendiri rohnya. Jadi dianya kemana, ininya kemana. Gitu. Walaupun dibawa kemana, dia pergi kemana gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari Jordi kecilnya ya. Dari kecil dari 4 kakak beradik ini dia termasuk yang lebih sensitif. Lebih sensitif, jauh lebih justru kita tahu Jordi punya kelebihan itu dari orang lain. Adalah salah satu pemain sinetron ya. Iya, bintang top banget. Top di eranya pada saat itu. Sekarang kayaknya udah jadi udah nggak menjabat juga. Jadi udah setop-topnya. Kita taunya dari beliau malah gitu. Dan terus ada dari beberapa orang. Lu umurnya berapa ya? 6-7 tahun. Iya. Dia udah mulai nyerocos tuh Jordi. Wah, udah gitu. Jadi akhirnya dimanfaatkan sama sekelilingnya gitu. Salah satu contohnya ada yang tante, terus udah kayak gitu suaminya nggak pulang-pulang, nanya sama si Jordi, dikasih tahu di sini dapat alamatnya gitu. Itu salah satu yang Jordi pernah dimanfaatkan untuk satu kelebihan itu. Cuman karena dari keluarga tidak mau dipelihara dengan diperdalam gitu. Jadi ya biarkan aja dari situ. Aku rasa mungkin sudah, lu umur berapa sekarang? 27. Ini pas ketemu Frisly umur berapa? 27. Oke. Mungkin kalau saya rasa hampir 17 tahun ya, hampir 17 tahun tidak terasa. Nah, ketika ketemu Frisly mungkin energinya itu seperti terasa kembali gitu. Ya, jadi seperti ketemu sesuatu yang dia cari, akhirnya ketemu satu energi. Jadi kalau dia sendiri nggak menyadari, masa sih gue kayak gini, masa sih, jadi karena dia nggak tahu waktu kecilnya dia kayak gimana kan. Jadi dia bisa gini. Itu sampai Jordi tuh waktu kecil kita namakan adalah si bontot ajaib. Karena dia udah gayanya rambutnya gondrong, pirang, gemuk gitu. Wah, udah deh. Jadi nyenengin ke banyak orang gitu. Ya. Ini ada artikel lagi. Justru ini kenapa akhirnya ada di sini. Hey, kita baik-baik aja loh. Tapi ini mau kita bahas ya. Coba artikelnya. Jordi Frisly pacaran beda agama Lutfi Agizal kena buka peluang untuk. Gue nggak ngerti sama manusia itu ya. Gue belum pernah bahas, tapi ini gue akan bahas.
dia membahas tentang suatu perbedaan keyakinan ya. Ya paham sih. Tapi kalau dia nonton, lu nggak punya kesibukan lain ya? Gue nggak paham lo gitu. Lo mau jungkir balik, lo mau ngapain, gue bener nggak peduli. Karena gue udah sibuk sama urusan gue sendiri gitu. Tapi ini sampai yang notabene dia kenal gue zaman waktu dia sama anaknya Isdalia. Jadi ya kenal ya dia kenal gue udah ya pacarnya Salsa gitu. Tapi selebihnya sampai segitunya ngurusin. Nah kalau lu berdua tanggapannya gimana? Kayak aneh aja sih. Maksudnya setiap orang pasti bisa beropini. Tapi kalau misalkan sempat sih baca tentang artikelnya dia, bukan berarti menutup mata dan kuping tentang opini orang di luar, tapi tahu seperlunya, baca seperlunya, dengar seperlunya, buat bisa mengkoreksi diri. Dan kalau ini sih sebenarnya bukan orang tuh bisa dibilang ada yang hate speech, ada yang berpendapat. Kalau hate speech itu sudah jelas dia pasti menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang bisa dibilang tuh awamnya ngatain. Tapi kalau berpendapat biasanya dia mengemukakan apa yang menurut dia baik. Yeah. Itu kalau pendapat. Sama biasanya banyak orang yang juga ketika berpendapat di ujungnya tuh diberikan saran alangkah baiknya. Nah itu tuh kayak lebih kesimpulan dong. Kesimpulannya dia. Tapi kalau misalkan ini sih sebenarnya lebih kayak sindiran ke arah hate speech jatuhnya. Dan nggak ngerti sebenarnya kenapa bisa sampai kayak dia mengeluarkan kata-kata itu. Soalnya di Indonesia tuh sekarang kalau misalkan ya banyak sih, bukan cuma kita doang, tapi di luar sana bukan cuma public figure, bukan cuma tempat makan, sarana umum pun, dan juga misalkan apalagi tempat perbelanjaan. Kalau netizen itu melihat cara mereka melakukan sesuatu berbeda dengan yang lain, pasti dibilang salah. Pasti langsung ya ini dia di zaman serba viralkan semua serba pengen diviralkan, nggak tahu tujuannya sebenarnya apa. Cuma kalau dia nih udah mengarah kayak membentuk opini publik bahwa ini tuh salah, membentuk opini kalau mereka tuh nggak benar gitu. Pertanyaannya sebenarnya bukannya lebih nggak benar lagi kalau misalkan udah tahu pacaran masih muda terus buru-buru nikah, sementara di Indonesia tuh masih banyak kayak kemarin banget ada tuh bisa bertelepon. Jadi dari salah satu lembaga di Indonesia yang belum bisa disebutkan, dan dia tuh bilang, "Jor, kamu pengen nikah kapan?" kata dia gitu. "Mau nggak kamu sama Frisly bantuin kita?" Karena apa? Parah banget sekarang di sosial media. Orang tuh nunjukin pacaran, abis itu pengen nikah cepat-cepat, apalagi di kondisi pandemi. Sementara di Indonesia itu kondisi gizi buruk karena banyak orang miskin. Maaf ya, tapi kata-katanya udah miskin nih, bukan susah. Jadi karena mereka sudah tidak punya sudah bingung mau ngapain ke depannya, ya udah nikah aja. Karena mereka nikah dengan kondisi tidak mapan, akhirnya lahirlah anak-anak yang anaknya ini belum tentu terjamin masa depannya. Timbul gizi buruk, pendidikan tidak terjamin. Lah sementara usia muda ini kan usia meregenerasi masa depan bangsa. Kalau public figurnya mencontohkan untuk ayo cepat nikah, ya berarti satu orang Indonesia anak mudanya pengen nikah aja dong. Sementara kalau ada sama Frisly, visi kamu biar gimana pun kamu mau S2. Visi tuh mau S2, dia pengen ke Belanda nantinya. Yes, kamu harus lulus dulu. Terus dia punya banyak cita-cita yang sekarang ini tiap tahun dia sudah planning. Kak, aku pengen tahun ini ngapain, tahun depan ngapain. Yuk, kita dapetin itu dulu. Mama, papa happy, keluargamu happy, keluargaku happy, baru kita nikah. Sementara di planning kita untuk membahagiakan kedua orang tua dan memberikan contoh baik ke orang, terus langsung dikatain gini,
Buat apa? Pacaran beda agama. Ya bingung tanggapannya. Dia Gua nggak ngerti, dia mungkin lahir dari Bluetooth kali. Jadi nyamber itu manusia ya. dia juga kayak Iya. dia juga kayaknya beda keyakinan sama mantannya. Dia yakin sama mantannya Mantannya nggak nggak yakin yakin sama sama dia. Aduh. Ini udah kita jawab ya mengenai itu ya. Oke, artikel berikutnya. Jordi Onsu konsultasi soal asmara ke Sarwenda. Bukan Ruben Onsu. Lu konsultasi apa lagi? Kan ayah sibuk. Heeh. Jadi biasanya kalau sama Koko tuh cerita soal kerjaan. Kalau ini juga siapa yang nulis sih bisa begini tulisannya? Enggak, kalau sama Cewenda tuh lebih kayak lagi ngobrol-ngobrol. Bro, kemarin gue lihat lo kayak gini, kata Cewenda gitu. Oh, iya Bun. Terus gimana? Lebih sering kata-kata konsultasi nih suka jatuhnya jadi kayak praktek Cewenda. Harusnya kan ngobrol. Ya kalau ngobrol ya lebih ke Cewenda, ngobrol tentang hubungan. Terus Cewenda tuh tipe orang yang pasti selalu nanya, lu yakin? Terus kapan mau, biasa Cewenda juga selalu nanyain, kapan lu mau bawa, kata dia gitu. Nanti Ci kalau ada acara. Oh, terus udah kayak gitu biasanya Cewenda selalu nanya kayak, oh terus mau dibawanya dia sendiri atau mau misalkan mau dibentuk acaranya menjadi acara resmi atau acara yang lagi kayak kumpul bareng-bareng aja gitu. Lebih kayak gitu sih, cerita-cerita gitu doang. Oke. Next. Jordi Onsu kepergok pandangi foto Fritzly tapi tak disetujui anak Ruben Onsu. Itu pertama kali sebelum jadian. Yang waktu itu di tengah-tengah. Aku Lu lagi. tau nggak kenapa dia ngomong enggak? Kenapa? Karena lu juga nggak ngaku, Iya sih. iya kan? Jadi lu selalu menutupi Fritzly. Nah, ketika lu tanya ke anak gue tentang cocok nggak Uncle sama Anti, dia langsung jawab enggak. Karena lu yang mulai duluan, jadi dibales balik sama dia. Iya kan? Nah, ketika lu ingin mendapat dukungan sama dia langsung dipatahin. Sama kayak ketika dia berharap you deket sama Anti Fritzly ya? Jawaban lu enggak. Nah, dibalikin lagi sama dia. Ngerti kan? Jadi Thalia itu dia cerdas ketika melihat lingkungannya, terus dia ingat memori yang pernah kita lakuin. Dan ada satu trigger yang kalau itu ngegesek dia, itu pasti langsung dia ucapin lagi. Ya, itu Thalia tuh. Oke. Next. Baru sebulan pacaran, ini bukti Jordi Onsu bucin banget ke Fritzly. Bucinnya gimana ini? Gimana? Bucinnya? Oh, lo. Kayaknya ini karena kakak upload foto deh yang My 22. Soalnya banyak juga yang nge-tag gitu. Yang foto yang mana? Jadi pas di tanggal 22 kakak upload foto kita berdua. Oh gitu. Ya kan ngucapin selamat mengulang tanggal 22 aja gitu. Karena mungkin orang ngelihatnya udah lama banget nggak pacaran kan. Punya pacar disangkainnya yang kayak wah terlalu mengumbar nih. Ya padahal sebenarnya sama aja sih kayak yang sebelumnya tuh, tapi sebelumnya panjang. Sampai orang nggak tahu. Jadi ya mungkin itu karena itu dibilang bucin banget. Dan memang ngelakuin yang semestinya aja sih. Abis sekarang suka aneh-aneh aja kalau misalkan diucapin dibilang bucin. Nanti kalau Fritzly ngepost foto nggak ada like, dibilangnya lagi berantem. Ada lagi kemarin ceritanya. Aduh banyak banget kak. Kenapa nggak saling like foto? Kalian lagi berantem ya? Kita kayak, hah? Emang iya? Gimana Cis ceritanya? Enggak, lebih ke mungkin
Ya itu sih, aku tuh nggak pernah ngeh kan Kak, kalau misalnya banyak DM yang masuk tuh lebih kali dari 30 orang. Itu rata-rata nge-DM kayak eh, kalian tuh sebenarnya nggak pacaran ya, kalian tuh settingan doang. Iya gitu dong. Iya kita settingan karena itu pengen jawaban mereka. Iya kalian tuh settingan, masa iya sih foto nggak saling like? Sedangkan sebenarnya bukan nggak saling like, kalau misalnya ada yang muncul di home pasti kita like dong Iya, Kak. jadi kita tuh ngelihatnya kadang-kadang nih kita lagi megang handphone. Terus tiba-tiba udah selesai syuting nih kita berpegang handphone. Iya, ada Yang di terakhir homey. itu kan. Iya, pasti kita like dong. Kecuali kalau story tuh pasti kita buka. Kalau postingan tuh nggak yang aku cek Instagramnya Kak Jordi, oh nih ngepost ini komennya ini nggak kayak gitu. Tapi netizen atau orang-orang tuh terbiasa dengan mungkin ya pacaran yang saling like dan komentarnya kayak I love you sayang gitu-gitu. Sedangkan kita berdua tuh nggak kayak gitu. Jadi banyak banget rumor yang ngomong kalian tuh lagi berantem ya, kok nggak pernah saling repost, nggak pernah ketemu lagi, bla bla bla. Itu banyak banget. Nanti lo akan melewati fase dimana pada saat lo lagi video atau mungkin bikin video tapi di Instagram, tapi itu lo nggak makan geprek bensu, ya itu disangka wah udah putus nih udah nggak makan geprek bensu. Ya kali orang tiap hari, ngerti ya? Itu ada fase, pasti akan ada di fase itu ya. Jadi ya ketika sebuah hubungan itu kan memang banyak yang suka, ada yang enggak juga gitu. Jadi ya harus benar-benar ditimbang banget, mau lebih prioritasin yang suka sama yang enggak. Gue juga baru tahu ini perkara like foto aja sampai banyak banget itu. Mungkin karena pasangan-pasangan zaman sekarang juga banyak yang lebih mengumbar atau mengupload sesuatu tuh sosmed. Sosmed nomor 1. Sedangkan kalau kita sekalipun ketemu tuh nggak mikirin, oh kita harus upload ini yuk, kita berdua yuk nempel-nempel, nggak gitu. Ini justru ada artikel yang menurut saya sebuah penggiringan opini, ya, dan akhirnya harus diluruskan oleh Frisly dan juga Jordi. Coba. Pacar Denny sedang hamil, Jordi Onsu murka. Jangan fitnah. Kamu murka Kak? Iya aku balas kemarin. Jadi kayak kemarin tuh emang sebenarnya ada tuh ngobrol berdua sama Visi. Cis, kamu kenapa kok kayak agak banyak pikiran? Kenapa jadi kayak lebih merenung pada saat kita lagi ketemu gitu. Nah, terus ada satu DM yang masuk. Dia bilang, "Kak, kenapa ya? Ini bener-bener ada tuh kalau tahu sesuatu langsung ada tanya ke orangnya." Ada orang yang bilang kayak, "Kak, kenapa kok Kak Frisly lagi berantem ya? Kok dia habis nge-repost story kakak terus dihapus lagi?" Loh, emang iya? Terus ada langsung tanya, "Cis, emang kamu nge-repost story yang mana? Terus kamu hapus lagi, emang kenapa?" gitu. Terus jawabannya Frisly karena di story itu banyak orang yang berasumsi kayak Frisly tuh nempel-nempel banget ke adek. Padahal kondisinya ya emang kamarnya Susana tuh kan cuma kotak gitu. Kalau nggak nempel yang mana? Satu di lantai, satu di dinding. Apa gimana? Iya kan? Ya kan kamarnya cuma selonjor begitu. Ya mesti sebelahan dong. Iya. Udah mana gelap Iya, banget. terus yang emang mesti sebelahan kan di sini lu berdua, di situ kan Mbak Susana. Kan di situ ada bertiga sama Mbak Sus. Tuh kan. Iya kan? Tapi emang harus nonton karena emang seserem itu kan Kak lokasinya. Cuma memang di video itu Kurang serem apa sih Frisly sampai masuk jurang? Itu udah sampai akhirnya semua yang sudah direncanakan biar. Aduh. Itu jadi ya mereka nggak tahu apa yang bener. kalian jalanin sebenarnya. Jadi akhirnya karena dibilang nempel-nempel gitu. Sebenarnya nempelnya bukan yang kayak gitu, kata-katanya tuh udah kasar banget Kak. Jadi memang di video yang Kak Jordi tag itu pas part dimana kita kaget ada yang megang kaki kita, terus aku loncat, Kak Jordi narik gitu megangin. Nah di situ dianggapnya aku dipangku. Jadi komennya tuh udah yang dasar emang kegatelan, pengen buru-buru nikah, pengen bla bla bla, kata-katanya tuh udah kasar banget. Jadi aku milih buat daripada impactnya kemana-mana ke KBP Journey nanti malah pada komen jangan beli ada adegan bla 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 gitu.
Jadi aku milih buat aku hapus aja deh gitu. Dan aku bilang sama Kak Jordi, Kak sebenarnya bukan niat buat ngehapus karena kita ada apa-apa, tapi karena komen yang masuk tuh kayak gini aku jelasin. Iya. Jadi ini kalau saran dari aku ya Felici. Jadi kalau aku bilang sih memang ketika kalian sudah mulai terus naik, kalian sudah harus mana yang kalian prioritasin. Baik membaca komen atau apapun. Mungkin kan kalau kalian kan memiliki bodyguard kan melebihi siluman ya. Priscilla punya Alifa, punya Tian, punya Kenneth. Kayaknya mereka aktif di sosial media. Jadi biarkan saja mereka yang memantau. Jadi kalian berdua fokus untuk kedepannya gitu. Itu sih menurutku ya. Nggak ngebayang gue di Brownies ada orang yang ngasih pendapat, wah ada bintang tamu nyanyi. Itu gue juga baru tahu dari siapa, Igun ya. Igun kan miss komen kan. Dia paling rajin bacain komen. Terus bintang tamunya nyanyi. Nah menurut gue ya karena lumayan banyak yang nyanyi, jadi kita duduk gitu kan. Terus gitu nggak sopan bintang tamu nyanyi duduk. Lebih nggak sopan lagi dia nyanyi gue jongkok di belakang. Lah emang di belakangnya kan sofa di tempat talk show. Nah terus kalau gue berdiri gimana ceritanya? Ya, gitu kan maksudnya sudut pandang ketika ketika seseorang itu yang sudah menjadi pembenci kita ya diada-adain, dan belum tentu itu yang dilakukan oleh misalnya fanbase orang, belum tentu. Itu menurutku ya. Jadi mereka tuh sampai ya karena yang kita tahu bagaimana di Instagram sekarang ini satu handphone aja bisa berapa sih punya account tuh? Gue sih cuman 5, ada bisa 5. 5. Bayangin 5 kalau 100.000 orang Indonesia udah 500.000 kali 5, dia mereka punya satu orang punya 5 ya gitu. Jadi maksudnya ya begitu menjalar jauhnya gitu, susah diomongin gitu. Makanya ketika kita sudah mulai masuk ke fase mau memikirkan untuk komen orang, berarti kita harus siap kehilangan banyak waktu yang penting buat kita gitu ya. Jadi itu pasti Priscilla lewatin itu, tenang aja. Dibilang hamil itu cuman gara-gara adegan itu. Enggak.